Cek, cek. Tes. Cek, satu, dua, tiga. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. ya, pagi Mbak Intan, pagi Mbak Kamalia, pagi Mbak Aulia. Eh, Gimana nih? Udah sampai kantor semua atau masih ada dalam perjalanan? Mbak Intan udah di kantor atau di mana, Mbak Intan? Lagi di jalan, Pak. Oke, baik. Sehat-sehat semuanya ya. Mohon maaf nih, suaranya lagi agak bindeng kayak gini, lagi rada tenggorokan. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk pemaparan yang saya sudah share di grup juga, di grup WhatsApp, terus ada tugas buat minggu depan, referensinya juga saya sudah share. Ya, kalian tinggal eh, searching, copy paste lah di link-link yang saya sudah share di grup WhatsApp. Jadi, ya prinsip saya yang kemarin saya bilang, saya nggak bisa terlalu strike ke mahasiswa, ke teman-teman gitu ya, karena kondisinya juga kita harus mengerti situasi dan kondisi saat ini. Yang penting kalian bisa enjoy di mata kuliah saya, kalian bisa fokus ke mata kuliah yang lain. Di mata kuliah saya ya enjoy aja, ada tugas saya share referensinya, ada UTS, UAS juga sama, jadi kalian bisa fokus ke mata kuliah yang lain. Tuh. Gitu juga dengan absen atau eh, kehadiran pada saat Zoom, saya fleksibel lah gitu. Fleksibel dalam artian ya, kalau kalian ada sesuatu, izin, sakit, atau segala macam, tinggal disebutkan aja di WhatsApp group. Itu memudahkan kita. Baik, selamat pagi Mbak Firly yang baru gabung. Eh, Sekian tadi ada intro dari saya.
langsung ke materi pemaparan PowerPoint. Oke, kalian bisa baca-baca sendiri di kelas, di kampus, atau di tempat kerja kalian. Saya coba paparkan saat ini tentang arsitektur enterprise, bisnis modelnya. Arsitektur enterprise adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan dan merencanakan cara suatu organisasi beroperasi. Ini mencakup komponen teknologi informasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia atau SDM yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Bisnis model arsitektur enterprise adalah konsep yang mengacu pada cara organisasi menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan, memperoleh keuntungan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Artinya, kompetitif di sini harga bersaing efektif di pangsa pasar. Bisnis model arsitektur enterprise membantu organisasi mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam proses bisnis mereka dan mengidentifikasi cara baru untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan. Ini juga membantu organisasi memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk memperkuat proses bisnis. Lalu di arsitektur enterprise ada 4 model bisnis. Model bisnis pertama, model proses bisnis. Ini berfokus pada proses bisnis organisasi dan bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Yang kedua, model layanan. Model layanan ini menggambarkan cara organisasi menyediakan layanan kepada pelanggan dan bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dan memperluas pasar. Yang ketiga, model nilai. Model nilai ini mengidentifikasi nilai yang dihasilkan oleh organisasi dan bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan nilai ini. Yang keempat, model pembiayaan. Model pembiayaan ini menggambarkan cara organisasi mendapatkan pendapatan dan bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Bisnis model arsitektur enterprise dapat membantu organisasi atau institusi merencanakan strategi jangka panjang mereka dan memastikan bahwa teknologi informasi mereka digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Hal ini juga memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan pasar dengan lebih cepat dan efektif. Kalau ada pertanyaan, silakan di, di, saya lanjutkan. Itu terhadap AI atau arsitektur enterprise pada bisnis model cek terputus ya, mohon maaf ya, mohon maaf rekan-rekan semua kayaknya terputus. Suara saya jelas? Jelas terdengar? Saya lanjut ya. Iya Pak, terdengar Pak. Oke, baik. Thank you Mbak Firly.
Oke, mohon maaf ada gangguan sebentar, putus tadi ya. Saya lanjut lagi, rekan-rekan semua. Dampak IT terhadap arsitektur enterprise. Teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan pada bisnis model arsitektur enterprise. Dalam era digital saat ini, organisasi tidak dapat mengabaikan peran dan pentingnya teknologi informasi dalam menjalankan bisnis mereka. Beberapa dampak IT pada bisnis model arsitektur enterprise antara lain, yang pertama, efisiensi operasional. Teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk memperbaiki proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Otomatisasi proses bisnis dan penggunaan sistem yang terintegrasi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, inovasi. Teknologi informasi dapat membantu organisasi untuk memperbaiki produk atau layanan mereka dan mengembangkan produk baru atau inovasi layanan. Hal ini dapat membuka peluang baru dan memperluas pasar organisasi. Yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Teknologi informasi dapat membantu organisasi untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperluas pangsa pasar organisasi. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi informasi dapat membantu organisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data bisnis mereka secara efektif. Hal ini dapat membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Yang kelima, peningkatan keamanan data. Teknologi informasi dapat membantu organisasi untuk menjaga keamanan data mereka. Hal ini menjadi semakin penting dengan adanya peningkatan ancaman keamanan cyber seperti pada saat ini. Secara keseluruhan, IT memiliki dampak yang besar pada bisnis model arsitektur enterprise. Organisasi yang dapat mengintegrasikan teknologi informasi secara efektif ke dalam bisnis mereka dan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan inovasi produk atau layanan, dan memperluas pangsa pasar mereka. Namun, penggunaan teknologi informasi juga harus dipertimbangkan secara hati-hati dan dikelola dengan baik agar dapat maksimal manfaatnya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, saya lanjut. Contoh penerapan arsitektur enterprise. Nah, jadi ini saya jelaskan bagaimana penerapan arsitektur enterprise terhadap dunia teknologi. Salah satu contoh kasus IT bagi penerapan arsitektur enterprise adalah penggunaan teknologi cloud computing dalam sebuah organisasi. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan organisasi untuk menyimpan dan mengakses data serta menjalankan aplikasi melalui internet tanpa harus membeli dan menjalankan infrastruktur IT sendiri. Penggunaan teknologi cloud computing dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi.
namun juga memerlukan pemikiran dan perencanaan yang hati-hati dalam penerapan arsitektur enterprise. Dalam konteks penerapan arsitektur enterprise, penggunaan cloud computing dapat mempengaruhi beberapa aspek seperti yang pertama, arsitektur teknologi. Penggunaan cloud computing dapat mempengaruhi arsitektur teknologi organisasi seperti infrastruktur, aplikasi, dan data. Organisasi harus mempertimbangkan secara hati-hati bagaimana teknologi cloud akan terintegrasi dengan arsitektur teknologi mereka yang existing, dan bagaimana akan melindungi data dan informasi organisasi di cloud computing. Yang kedua, arsitektur bisnis. Penggunaan cloud computing dapat mempengaruhi arsitektur bisnis organisasi, seperti model bisnis, proses bisnis, dan kebijakan bisnis. Organisasi harus mempertimbangkan bagaimana penggunaan teknologi cloud dapat membantu dan mengganggu arsitektur bisnis mereka yang ada, serta bagaimana dapat memaksimalkan manfaat dan mengelola risiko. Yang ketiga, arsitektur data. Penggunaan cloud computing dapat mempengaruhi arsitektur data organisasi, seperti data yang disimpan di cloud dan cara data tersebut diakses dan dikelola. Organisasi harus mempertimbangkan bagaimana data yang disimpan di cloud akan terintegrasi dengan arsitektur data mereka yang ada, serta bagaimana kebijakan keamanan dan privasi data akan diatur dan diterapkan. Dalam penerapan arsitektur enterprise yang baik, organisasi harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dan melakukan analisis yang hati-hati sebelum mengadopsi teknologi cloud computing. Selain itu, organisasi harus mengembangkan strategi yang jelas dan menyeluruh dalam mengadopsi teknologi cloud, termasuk rencana untuk memastikan keamanan, ketersediaan, dan pengelolaan data yang baik. Untuk rekan-rekan semua, tugas untuk minggu depan, sebutkan contoh lain untuk penerapan arsitektur enterprise di bidang teknologi. Seperti yang saya bilang, sudah saya share referensinya di grup WhatsApp. Apakah sudah terbaca untuk rekan-rekan semua? Tugasnya, contoh referensinya saya sudah share ya di grup WhatsApp. Jadi kalian tinggal search di link-link yang saya sudah berikan, lalu tinggal kalian jelaskan infonya, jelaskan soalnya seperti itu. Oke. Sebentar ya, teman-teman semua, saya coba lihat Excel-nya. Sini ada Mbak Aulia Puspa Nabila ya, dengan NIM 1001120017. Benar, Mbak Aulia? Iya, Pak. Oke. Thank you, Mbak Aul. Terus ada Mbak Firly Adinda Putri Azahra.
dengan NIM Hadir, Pak. dengan NIM 1001 2 triple 1001 2 kosongnya 4 kali 5. Bener ya, Mbak Firly ya? Iya, betul, Pak. Oke, oke. Ya, ini bukan absen sih, ini saya ngelengkapin data Excel aja. Kalau absen mah yang saya bilang tadi, merem. Lalu ada Mbak Intan Ratnasari. Ini Mbak Intan Ratnasarinya dipisah atau digabung? Halo, Mbak Intan. Pak, maaf, kayaknya Intan masih di jalan. Oke, dia ini oke, NIM-nya 1001 2 04 kali 3 ya. Oke. Kalau Muhammad Fahmi, ada yang ini, Muhammad Fahmi, belum ada, dia kelas reguler juga kah? Atau khawatir di Excel saya yang keliru gitu? Mbak Aulia? Nggak ada kabar, Pak. Cuma dia di kelas reguler gitu, bener ada. Iya, Pak, ada. Oke, oke, oke. Bapak. Ada di grup nggak Mbak? Muhammad Fahmi ini? Ada, Pak. Ada. Sering ke TTS nggak? Dia di Jogja, Pak. Oh, baik, baik. Yang udah bisa di Jogja ya? Oke. Lalu Mbak Kamalia Mardia dengan NIM 1001 2 kosongnya 4 kali 1. Benar ya Mbak Kamalia? Iya, Pak, benar. Lalu Muhammad Fahmi sudah, Mbak Wulan dari ya Mbak Wulan itu 1001 2 triple 016. Oke, Mbak Wulan dari sudah. Lalu terakhir Mbak Novi lagi di jalan ya, Mbak Novi ya. Kayaknya nih Mbak Novitasari 1001 2 kosongnya 4 kali 8. Oke, satu lagi Mbak Novita. Jadi hari ini yang belum bisa hadir Mbak Novitasari dan Muhammad Fahmi. Baik. Kali itu aja rekan-rekan semua. Untuk hari ini sesuai dengan RPS yang ada tugas, referensinya sudah saya share, lalu pemaparan juga saya sudah share di grup WhatsApp. Bisa rekan-rekan semua baca lagi, lalu ada pertanyaan silakan diajukan, silakan ditanyakan, bisa di sini, bisa di grup WhatsApp. Ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, dari Mbak Au, Mbak Firly? Nggak ada, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada diskusi, silakan di grup WhatsApp ya, bisa ditanyakan. Terus jangan lupa di notis ke Muhammad Fahmi ya, rekan-rekan semua, tolong dibantu. Ya Muhammad Fahmi dan Mbak Novita Sari. Jadi kan mereka berhalangan hadir di Zoom ini, silakan di-download aja materinya yang saya sudah share. Terus ya untuk tugas juga ya. Tugas-tugasnya jangan lupa minggu depan dikumpulkan, di boleh dikumpulkan di grup WhatsApp juga boleh. Referensinya sudah saya share juga ya untuk tugasnya. Mungkin itu aja rekan-rekan semua ya.
Terima kasih banyak atas atensi dan waktunya pagi hari ini. Sekian, sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima Terima kasih ya. kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih.